2 Korintus 12 ayat yang ke-9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Biarlah saat ini kita mau datang kepada Tuhan dengan membawa segala kelemahan kita, dengan segala kekurangan kita, supaya kuasa-Nya turun, kasih-Nya yang sempurna dan kekuatannya ada dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolongan?
selalu mengandalkan Engkau, menaruh harapan kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan menyadari bahwa kami lemah, biar kekuatan yang daripadamu melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan, hormat, pujian, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus bukan cuma perisai, tetapi Dia adalah Allah yang benar, satu-satunya di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Sebab itu Tuhan, kami perlu
perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku.
kasih Bapa, kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami menerima firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan adalah sumber dalam kehidupan kami. Kami percaya itu, oleh sebab itu hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang disampaikan benar-benar datang dari Tuhan. Allah Roh Kudus memimpin. Dan kami semua yang mendengar firman Tuhan boleh dikuatkan dan diubahkan. Sehingga kami boleh menerima pemulihan. Dan kami percaya Tuhan juga memimpin kami semua, para pendengar-pendengar. Dan kami juga tidak mau menjadi pendengar saja. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sekalian. Dalam minggu ini kita masih memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu khotbah pada pagi ini saya berikan judul Kebangkitan Yesus membawa pemulihan. Ditulis dalam 1 Korintus pasal 15, ayat yang keempat sampai ayat keempat sampai ayat ke-6. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dan mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci yang ditulis, sesuai dengan perkataan Tuhan yang dia katakan sebelum dia bangkit dari kuburan. Puji Tuhan. Dan kita tahu di sini bahwa kebangkitan Yesus disaksikan lebih dari 500 orang sekaligus. Dan ini membuktikan bahwa benar-benar Yesus itu bangkit dari kematian. Dan kita tahu bahwa kematian Yesus dari kematian membawa pemulihan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi murid-murid, pengikut-pengikut kepada Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, itu dikatakan ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus pada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kata Yesus pada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Ini yang ketiga kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Dan pada saat sekarang ini, Yesus berada di tepi pantai Danau Tiberias. Dia menjumpai murid-muridnya. Pada saat Yesus menjumpai murid-muridnya, dia mengatakan, "Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Kamu punya lauk pauk?" Lalu murid Tuhan Yesus mengatakan tidak ada. Nah, kita tahu Tuhan Yesus tanya demikian, apakah Tuhan Yesus tidak tahu keadaan para murid yang telah gagal semalaman menangkap
ikan. Sehingga tidak satu pun mendapatkan ikan pada saat itu. Yesus tahu keadaan para murid pada saat itu tidak menangkap ikan satupun. Berarti para murid mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Nah, saat itulah Yesus datang untuk memulihkan keadaan para murid. Dia memperhatikan untuk kebutuhan hidup para murid. Sehingga dia mengatakan, adakah lauk pauk kepadamu yang kamu punyai? Nah, jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus berbuat dan apa yang dikatakan kepada murid-muridnya, memang dia tahu murid-murid Yesus mengalami kegagalan. Dan kita tahu bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus itu di luar akal daripada manusia. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya, tebarkanlah jalamu ke kanan perahu, maka engkau akan mendapatkan ikan. Memang kita tahu bahwa apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu semuanya di luar akal manusia. Kita lihat pada saat Tuhan Yesus memberitakan pada murid-muridnya pada saat itu di siang hari. Biasanya orang menangkap ikan di malam hari. Dan yang kedua, pada saat itu tempat lokasi yang disuruh menebarkan jala di pinggir danau. Biasanya ikan itu banyak ada di tengah danau. Dan yang ketiga, kita lihat di sini saat para murid menangkap ikan, dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan ikannya dikatakan oleh Alkitab besar-besar. Saat itulah para murid menangkap ikan dalam jumlah yang banyak. Dan ikannya pun juga dikatakan ikan yang besar-besar. Sehingga dihitung ikan itu ada 153 ekor. Kalau ikan-ikan yang besar itu tentunya dalam timbangan kilo dapat dikatakan satu ekor itu 10 kilo. Ya. Kalau 153 itu ada 1.530 kilo. Walaupun para murid mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak dan ikannya besar-besar, di sini jalannya tidak sobek, jalannya tidak koyak. Jadi kita lihat luar biasa apa yang Tuhan kerjakan bagi murid-muridnya. Dia datang saat itu untuk memulihkan keadaan ekonomi para murid. Seperti kita sekarang kita menghadapi situasi keadaan ekonomi yang sangat buruk sekali dihadapi oleh dunia. Bagi bangsa kita Indonesia banyak yang terjadi kekurangan sana sini. Tapi kita tahu Tuhan sangat memperhatikan kita sekalian bagi pengikut Yesus. Dia tidak membiarkan kita dalam keadaan kekurangan. Tapi dia sangat mempedulikan kehidupan kita sekalian. Sehingga kita dapat tetap kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari ini menguatkan kita sekalian. Menunjukkan bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, Tuhan kita adalah Tuhan yang mempedulikan setiap kehidupan kita. Dan Tuhan kita itu dapat mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita akan tundukkan kepala kita pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang baik,
Tuhan yang pedulikan bagi kita sekalian. Kita sama-sama kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat kebangkitan Tuhan. Engkau bangkit untuk kami semuanya. Engkau bangkit untuk memulihkan keadaan kami semuanya. Lebih keadaan ekonomi pada saat-saat sekarang ini yang banyak mengalami kesulitan bagi manusia. Tapi kami tahu bahwa Engkau sangat pedulikan kami dan Engkau dapat mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu yang dapat menciptakan segala sesuatu dan firman-Mu dapat memberikan kehidupan buat kami sekalian. Berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu setiap telinga-telinga, dan ajarilah kami melakukan kebenaran firman-Mu, di mana murid-murid yang telah melakukan semuanya apa yang Tuhan telah katakan dan percaya kepada Tuhan. Maka apa yang kami kerjakan, lakukan sesuai dengan firman-Mu, maka keajaiban-Mu, mujizat-Mu terjadi buat kami sekalian saat sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama ulurkan tangan-Mu dan terimalah berkat yang datangnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat yang datang pada Tuhan sampai kepada cucumu. Engkau diberkati saat engkau keluar masuk rumahmu. Berkat ini menyertai engkau sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.